Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 RBL Mata Kuliah Fisika Dasar 2, penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada senter kocok. Perkenalkan, saya Naufal Dani dengan NIM 123320008 Prodi Teknik Fisika. Saya Anggun Melani Putri dengan NIM 123430016 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Anissa Janati dengan NIM 123433009 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Nurfatia Utriani dengan NIM 123430021 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Intan Rahmawati dengan NIM 123430011 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Ezekiel Fada dengan NIM 1234319 dari Prodi Teknik Biomedis. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan senter kocok. Selamat menyaksikan. Ilmu fisika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari gaya gesekan bekerja pada roda hingga benda yang akan lama-kelamaan berhenti, sehingga perhitungan letak di mana gravitasi bumi sama dengan nol. Salah satu penerapan dari konsep fisika adalah alat pembangkit listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik yang diaplikasikan pada senter kocok. Senter kocok merupakan salah satu jenis senter yang mampu memberikan dan mengeluarkan cahaya dari lampu LED dengan menggunakan energi yang berasal dari baterai. Pada senter ini berlaku hukum Faraday saat gagal induksi antar ujung loop penghantar, dan hukum Lenz jika gagal induksi timbul pada rangkaian maka akan timbul medan magnetik induksi. Tujuan dari pembuatan senter kocok yang pertama untuk memahami penerapan medan magnet, hukum Faraday dan hukum Lenz pada pembuatan senter kocok yang bersumber dari tenaga induksi elektromagnetik dengan kumparan tembaga dan magnet. Manfaat yang didapat yaitu mengaplikasikan perubahan flux magnetik pada kegiatan sehari-hari. Rancangan dari senter kocok ini dapat memanfaatkan hasil dari energi potensial menggerakkan generator dan berubah menjadi energi listrik yang mana senter dapat menyala. Oke, medan magnet. Dalam fisika, medan magnet dapat didefinisikan sebagai suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya pada muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet dapat menghasilkan arus listrik karena adanya perubahan medan magnet yang melintasi sebuah konduktor akan menginduksi gaya gerak listrik di dalamnya atau GGL. Ketika medan magnet berubah, maka flux magnetik atau flux listrik melalui suatu permukaan akan mengalami perubahan juga. Pada hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnetik akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL di sepanjang konduktor tersebut. Jadi medan magnet ini dalam praktikum, dalam percobaan pembuatan alat senter kocok ini sangat berpengaruh. Apalagi magnet yang memiliki arus sangat besar. Dalam pembuatan alat ini, magnet yang diharuskan dan dianjurkan adalah magnet yang berwarna putih atau silver karena memiliki arus yang cukup besar dibanding magnet hitam atau magnet lainnya. Dari magnet tersebut mengalami gerakan saat dikocok itu mengalami flux magnetik dan mengalami perubahan listrik. Hukum Faraday dikemukakan oleh Michael Faraday, seorang fisikiawan dan kimiawan asal Inggris. Hukum Faraday menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Hukum Faraday berkaitan dengan medan magnet yang menghasilkan listrik. Hal tersebut dikarenakan hukum Faraday menjelaskan hubungan antara perubahan medan magnet dengan induksi arus listrik dalam sebuah konduktor. Ketika medan magnet yang melintasi sebuah konduktor berubah, maka hukum Faraday menyatakan bahwa hal tersebut akan menghasilkan gaya gerak listrik dalam konduktor tersebut. Dengan demikian, medan magnet yang mengalami perubahan dapat menghasilkan listrik melalui proses induksi elektromagnetik yang dijelaskan oleh hukum Faraday. Dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Hukum Lenz menjelaskan mengenai arah arus induksi yang mempunyai arah tertentu. Hukum Lenz dan hukum Faraday sama-sama berhubungan dengan perubahan flux magnetik.
Hukum Lenz menyatakan bahwa arah dari arus yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akan selalu berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Alat dan bahan: magnet silinder, kawat tembaga, pipa PVC, lampu super LED, kabel lurus, kapasitor, selotip, solder, timah, dioda, dan gunting. Cara pembuatan alat: senter kocok dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian lilitkan kawat tembaga hingga 100 lilitan pada pipa yang sudah dibungkus ujungnya dengan solasi. Lalu siapkan resistor, kapasitor, dioda, dan hubungkan 3 benda tersebut menggunakan solder. Setelah itu rakit semua bahan, lalu uji coba dengan mengocok senter tersebut. Lalu hasil percobaan. Didapatkan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu senter kocok menyala ketika digoyangkan. Hal tersebut dikarenakan ketika senter digoyangkan, maka magnet yang berada di dalam senter bergerak melalui kumparan kawat lalu menghasilkan arus listrik. Adapun kekurangan dari senter kocok yang kami buat yaitu yang pertama adalah memiliki daya tahan listrik yang terbatas. Yang kedua, intensitas cahaya yang dihasilkan relatif kecil dan terbatas. Lalu yang ketiga, tidak praktis untuk penggunaan jangka lama. Dan yang terakhir adalah rentan terhadap kerusakan. Kelebihan alat yang pertama, tidak memerlukan baterai, ramah lingkungan dan sederhana, cukup fleksibel untuk digunakan di berbagai situasi, mudah digunakan dan ringan, hemat biaya, serta tidak memerlukan pengisian daya. Disimpulkan bahwa senter kocok merupakan penerapan dari medan magnet, hukum Faraday, serta hukum Lenz yang saling berkaitan. Senter kocok menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menghasilkan energi listrik. Dengan menggoyangkan senter, sebuah magnet di dalamnya bergerak melalui kumparan kawat yang menghasilkan arus listrik. Kesimpulan, adapun dalam senter kocok, hukum Faraday terjadi ketika magnet bergerak melalui kumparan kawat dan menghasilkan arus listrik. Sedangkan hukum Lenz terjadi ketika arus yang dihasilkan oleh senter kocok akan menghasilkan medan magnet yang menentang gerakan magnet di dalamnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka senter kocok dapat menghasilkan cahaya tanpa memerlukan baterai. Hal tersebut membuat senter kocok menjadi produk yang ramah lingkungan, sederhana, dan mudah digunakan. Sekian presentasi kami tentang penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada senter kocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.